ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab min asy-syirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Di antara kesyirikan adalah meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya subhanahu wa ta'ala. Kita telah bacakan semua dalil yang ada dalam bab ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca masail permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam bab ini. Yang pertama, al-ula anna aqsad du'ai 'ala al-istighathati min afil 'ami 'ala al-khas. Permasalahan pertama yang dikandung oleh bab ini adanya aqsad du'a 'ala al-istighathah, disandarkannya doa kepada istighathah, di mana dalam bab sebagaimana tadi sudah kita kembali bacakan dan terjemahkan, di antara kesyirikan kata penulis bab, di antara kesyirikan meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya, di mana ini diistilahkan dalam bahasa Arab atfu al-khas al-'am, perkara yang khusus disandarkan kepada perkara yang umum, atau perkara yang khusus disebutkan setelah perkara yang umum. Maknanya, tatkala kita berbicara tentang meminta pertolongan dengan berdoa, meminta pertolongan kepada selain Allah, dan kita membahas tentang berdoa kepada selain Allah, maka meminta pertolongan ini sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan doa. Ya, meminta pertolongan ini sebenarnya pembahasan telah masuk, telah dikandung dalam pembahasan berdoa. Maka tatkala kita berkata berdoalah kepada Allah semata dan jangan berdoa kepada selain Allah, termasuk di dalamnya adalah mintalah pertolongan hanya kepada Allah dan jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Karena meminta pertolongan itu hakikatnya berdoa kepada Allah Taala, meminta pertolongan kepadanya. Tatkala seorang meminta pertolongan kepada selain Allah, hakikatnya ia telah berdoa atau meminta kepada selain Allah. Ini disebut dengan atfu al-khas al-'am, penyebutan perkara yang khusus setelah menyebutkan perkara yang umum, atau menyebutkan perkara yang umum setelah menyebutkan perkara yang khusus. Dalam permasalahan seperti ini, kaum muslimin dan muliakan rahmat Allah Taala, merupakan perkara yang ma'ruf dalam tatanan bahasa Arab. Kadang-kadang
yang pertama kali disebutkan adalah yang khusus kemudian yang umum. Kadang-kadang kebalikannya, yang umum terlebih dahulu baru yang khusus. Dan biasanya ini mengandung makna-makna tersendiri. Ya, ini kalau muslimin, para muslimat yang muliakan dalam kata Allah. Seperti kata Allah Taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah engkau dan sujudlah engkau kepada Allah. Artinya kerjakan salat. Kemudian setelahnya datang perintah dalam kalimat setelahnya, ya, wahai orang-orang beriman, rukuk dan sujudlah kepada Allah, artinya kerjakan salat. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wa'budu rabbakum, dan sembahlah, ibadatilah Tuhan. Padahal salat termasuk apa? Salat itu bahagian daripada ibadah. Tapi Allah sebutkan kerjakanlah salat, kerjakanlah rukuk, kerjakanlah sujud, artinya kerjakan salat, tegakkan salat. Kemudian setelahnya Allah perintahkan kita beribadah kepada-Nya. Padahal salat itu merupakan perkara yang sudah dikandung oleh kalimat beribadah kepada-Nya. Yang biasa seperti ini tidak disebutkan, salat tidak disebutkan secara khusus, padahal dia sudah terkandung dalam perintah ibadah kepada Allah, kecuali salat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Taala. Ya, ini kaum muslimin yang muliakan oleh Allah. Kadang-kadang kebalikannya disebutkan yang umum baru yang khusus. Seperti misalnya Allah Taala berfirman dalam surat Al-Qadar, tatkala Allah Taala menceritakan tentang keistimewaan daripada Lailatul Qadar, Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Pada malam Al-Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Para malaikat turun ke bumi. Banyak para malaikat yang turun ke bumi. Kemudian Allah mengatakan dan juga yang turun adalah malaikat Jibril. Padahal Jibril itu sudah dikandung oleh kalimat malaikat. Jadi ini biasa dalam tata bahasa. Kadang-kadang yang disebutkan khusus baru umum, kadang-kadang yang disebutkan umum dulu baru khusus. Yang biasanya penyebutan yang khusus ini berdampingan dengan yang umum, menunjukkan kedudukan yang berbeda dari hal-hal yang lain yang dikatakan oleh kalimat umum. Maka itu menunjukkan kepada kaum muslimin yang muliakan kepada Allah, istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Taala merupakan salah satu di antara bentuk ibadah yang agung yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga kita tidak meminta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Taala. Ini masalah yang pertama yang dikatakan oleh bab ini. Yang kedua, kita bisa memahami tafsir firman Allah Taala yang Allah Taala firmankan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yadurruka wa la yanfa'uka." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kita sudah mengenai tafsir surat Yunus ayat 106. Tatkala Allah Taala berfirman, "Dan janganlah engkau menyeru selain Allah apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menimpakan mudarat." Kita tahu bahwa ini merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, dan kita tahu bahwasanya sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah sama sekali tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan sama sekali tidak akan bisa menimpakan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kaum muslimin yang muliakan dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, anna hadza wasyirkul akbar. Dari pembahasan bab yang telah kita bahas, kita mengetahui dengan jelas bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah termasuk jadi syirik besar, syirkul akbar. Sekali kita ingatkan, bagaimana kita tahu sebuah perbuatan itu adalah syirik besar apabila salah satu di antara bentuk ibadah yang itu merupakan hak Allah dipalingkan untuk selain Allah. Ini syirik besar. Meminta pertolongan ini ibadah. Apabila orang meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti ia telah terjatuh dalam syirik besar. Dengan catatan permintaan tolong tersebut adalah
jika seandainya ia melakukan sebuah kesalahan yang dia merupakan bentuk kesyirikan, tapi tidak sampai pada tingkat memalingkan ibadah kepada selain Allah, namun ia merupakan wasilah yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik, maka ini disebut syirik asghar, syirik kecil. Ya, ini merupakan syirik kecil. Contoh misal seorang bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik kecil. Ya, karena di situ tidak ada ia memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Akan tapi ketika ia bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini wasilah yang bisa menyebabkan seorang terjatuh dalam syirik besar. Karena apabila orang mengagungkan selain Allah, maka ia telah terjatuh dalam syirik besar. Ta'lim, mengagungkan. Begitu juga dengan ungkapan kalau bukan karena aku maka akan terjadi ini dan itu. Ini merupakan syirik kecil. Ini merupakan syirik kecil karena di sana tidak ada sesuatu yang dia palingkan untuk selain Allah dari ibadah. Hanya saja kaum muslimin, wafat kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ucapan ini merupakan wasilah yang bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Maka meminta pertolongan kepada selain Allah ini merupakan bentuk syirik besar. Ini yang ketiga. Yang keempat, anna aslahan nas law fa'alahu irda'an li ghairihi sara min adh-dhalimin. Sesungguhnya orang yang paling baik jika seandainya melakukan sebuah bentuk kesyirikan sekalipun niatnya adalah untuk membuat orang lain ridha kepadanya, maka ia termasuk orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang melakukan kesyirikan kepada Allah Taala, bukan niatnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia tidak mau melakukan kesyirikan, tapi karena diajak, karena diminta, karena segan, akhirnya dia melakukan kesyirikan tersebut. Maka ini tidaklah menjadikan ia sebagai orang-orang yang selamat dari ancaman syirik. Tetap ia dikatakan sebagai orang yang zalim. Tetap dikatakan sebagai orang yang zalim. Coba lihat dalam surah Yunus ayat 106 yang pernah kita bacakan, Allah Taala berfirman kepada Nabi. Ini khitabnya kepada Nabi. Menyampaikan ayat ini ditujukan kepada Nabi kita mulia sallallahu. Allah berfirman, "Wa la tad'u min dunillah." Ya Muhammad, jangan engkau menyeru selain Allah sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada aku dan tidak bisa menimpakan mudarat. Kalau engkau lakukan alasan apapun, kalau engkau lakukan dengan alasan apapun, karena alasan apapun, apakah karena ingin menyenangkan orang lain, apakah karena segan dengan orang lain, kalau engkau dalam kesyirikan, fa'in fa'anta, kalau engkau melakukannya, maka engkau niscaya termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Taala. Maka coba lihat buat tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengibadati sesembahan mereka selama 1 tahun, di mana tahun berikutnya orang Muhammad SAW diajak ya, pada tahun pertama Muhammad diajak dan para sahabat diajak untuk menyembah berhala. Tahun berikutnya gantian orang kafir Quraisy yang menyembah Allah Taala. Sebenarnya ajakan yang kita sebut mungkin dalam logika kita adalah toleransi yang bagus. Tidak ada masalah. Sama-sama tahun ini sama-sama mengibadati satu sesembahan yang diyakini, tahun besok mengibadati sesembahan yang lainnya. Mungkin kita berpikir tidak ada masalah. Jangan-jangan tahun depan tatkala mereka menyembah sesembahan kita, Allah melunakkan hati mereka sehingga mereka menerima Islam. Tapi ini dibantah oleh Allah Taala, ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Sampai di akhir ayat Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Jadi karena alasan apapun tatkala seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Taala, selama dia tahu itu kesyirikan, kemudian dia lakukan sekalipun disebabkan karena untuk membuat
orang lain senang atau segan dengan orang lain, tetap dia tidak selamat dari ancaman dosa apa? Dosa syirik. Maka ikhwan muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita perhatikan bahwa dosa syirik merupakan dosa yang hendaknya kita jauhi semaksimal mungkin. Jangan melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Taala. Ini ikhwan muslimin, ikhwan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, tafsirul ayat ada ba'daha, dengan bab yang telah kita pelajari dan kita bacakan, kita mengetahui tafsir ayat setelahnya, yaitu surat Yunus ayat 107. Allah berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika seandainya Allah timpakan kepadamu satu bahaya, satu mudarat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau dari bahaya tersebut kecuali siapa? Allah Taala. Kita tahu bahwa apabila Allah takdirkan kepada kita sebuah musibah, Allah takdirkan untuk kita sebuah kesulitan, siapa yang bisa melamatkan kita dari masalah yang kita hadapi? Jawabannya siapa? Allah. Fa'aka syifalahu billah. Maka ikhwan mengajarkan kepada kita bahwa masalah apapun yang kita hadapi, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Karena tidak ada yang menyelesaikan masalah, yang mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi kecuali Allah SWT. Ini faedah atau masalah yang kelima yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keenam, qaulu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a qaulihi kufran. Tatkala seorang meminta pertolongan kepada selain Allah, ini sama sekali tidak bermanfaat di dunia. Tidak bermanfaat di dunia. Artinya tatkala seorang menghadapi kesulitan dalam kehidupan dunia, kemudian dia meminta pertolongan kepada sesembahan selain Allah, akhirnya masalahnya terselesaikan, mudaratnya hilang. Pertanyaannya, siapa yang menyelesaikan masalah itu dan menghilangkan mudarat dari dirinya? Jawabannya siapa? Allah, bukan sebab yang dia suka. Bukan sebab yang dia suka. Karena kita yakin dengan siapa-yakinnya bahwa Allah Taala berfirman, "Fala kashifa lahu illa hu." Bahaya mudarat apapun yang menimpa engkau, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Taala. Ini kira tidak. Adapun apabila ada orang yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang akan menimpa kita, maka kita katakan ini hanya salah satu di antara sebab yang Allah takdirkan untuk menyelamatkan kita dari apa? Kesulitan yang kita alami. Tapi hakikatnya yang menyelamatkan kita itu hanya Allah Taala semata. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga meminta pertolongan kepada selain Allah sama sekali tidak memberikan manfaat di dunia. Di sisi lain, ia merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan. Ini salah satu di antara bentuk kesyirikan. Tidak bermanfaat, malah itu salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian masalah yang ketujuh, dengan pembahasan bab ini kita bisa memahami tafsir ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Di mana Allah Taala berfirman, "Fabtahu indallahi rizqa." Minta rezeki hanya kepada Allah. Maka ikhwan, kalau kita minta rezeki, minta dimudahkan rezeki, minta diperbanyak rezeki, minta hanya kepada Allah Taala semata. Jangan minta kepada selain Allah. Rezeki apa? Kesehatan, rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki keturunan. Maka mintalah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya harta ya, tapi rezeki termasuk kesehatan. Kesehatan itu rezeki. Maka tatkala kita mengatakan ya Allah berikan kepada rezeki ini misalnya, kemudian Allah tidak berikan kepada kita yang kita minta, tapi Allah berikan kesehatan, maka kita katakan kesehatan ini jauh lebih mulia, jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat daripada harta. Rezeki sehat, sehingga dengan kesehatan kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Taala. Apabila yang harta banyak tapi selalu apa? Sakit. Maka tadi kita itu setelah menyebutkan dua nikmat yang manusia
mesti banyak tertipu dengannya, yang nikmat sehat dan nikmat falak. Nikmatan maupun fihi makasirun dan nas. Ada dua nikmat yang kata Rasulullah SAW mesti banyak tertipu karenanya. Artinya tatkala dua nikmat ini diberikan oleh Allah kepadanya, ia lalai, ia tidak menyadari begitu sangat berharga dua nikmat ini, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau sehat lupa semuanya. Di saat sehat kita tidak berpikir untuk ini untuk. Tapi kalau sakit niat untuk beribadah itu langsung muncul. Bahkan ada ikrar, ada tekad, ada azam. Kalau nanti saya sehat, saya akan melakukan ibadah ini dan itu. Belum lagi sempurna sehat sudah lupa. Apalagi kalau sudah sempurna sehat. Tapi di saat sakit semua kita berkeinginan beribadah kepada Allah. Begitu juga nikmat waktu. Kalau lagi lapang, luang, kita tidak mengerjakan banyak hal. Tapi tatkala sudah sibuk baru kita mengatakan seandainya saya tidak ada kesibukan maka saya ada taklim setiap malam. Tapi waktu tidak sibuk tidak pernah hadir. Ini yang dikatakan oleh Nabi, nikmatani maqbulun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu karenanya. Yang pertama sehat, kesehatan. Yang kedua waktu luang. Karena ikhwan minta rezeki kepada Allah. Dan rezeki tidak hanya terbatas terkait dengan harta. Rezeki itu masuk di dalamnya harta, masuk di dalam pembahasan rezeki adalah rezeki sehat, rezeki waktu, rezeki keluarga, ini rezeki semuanya. Maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa memahami bahwa meminta rezeki itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Taala semata. Maka masuk pada permasalahan yang kedelapan, meminta rezeki tidak boleh kecuali hanya dari Allah. Sebagaimana surga tidak boleh diminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita minta surga, mintalah kepada Allah. Maka tatkala kita minta rezeki, mintalah rezeki hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian poin yang ke-9, kita bisa memahami tafsir ayat dari yang keempat yang disebutkan oleh penulis Al-Ahqaf ayat 5. Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ahqaf menyebutkan siapakah orang yang paling sesat dari orang yang menyuruh selain Allah dan yang ia seru sama sekali tidak bisa mengabulkan apa yang dia minta sampai hari ini. Coba bayangkan orang yang paling sesat meminta kepada selain Allah, padahal yang dia minta sama sekali tidak bisa mengabulkan. Biasanya manusia tatkala meminta sesuatu, ia pasti akan meminta kepada orang yang perkiraannya akan mengabulkan permintaannya. Contoh misalnya, tatkala kita minta bantuan kepada saudara kandung kita, ada adik kita yang umurnya 2 tahun, ada kita punya adik umurnya 2 tahun, ada kita punya adik umurnya 8 tahun, ada kita punya adik umurnya 15 tahun misalnya. Kemudian kita minta bantuan, kira-kira dari adik-adik kita ini kita minta bantuan ke yang mana? Tentunya yang mampu. Tatkala kita mengatakan kepada adik kita, kepada yang umurnya 2 tahun misalnya, kita katakan adik tolong bantu abang mengangkat beras 50 kilo ini. Maka kita katakan ini awal, ini orang bodoh. Bagaimana mungkin dia meminta bantuan kepada sesuatu kepada adik yang tidak mungkin untuk membantunya? Maka begitu yang digambarkan oleh Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang-orang yang menyuruh selain Allah, di mana yang mereka seru sama sekali tidak bisa memberikan apa yang mereka minta. Datang ke sebuah berhala, bagaimana dalam orang musyrik, tatkala mereka datang ke berhala Uzza misalnya, Uzza, semoga itu. Kemudian mereka minta untuk dilancarkan rezeki mereka kepada berhala Uzza ini. Kira-kira masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Semoga itu apa yang bisa dia lakukan? Dia adalah benar. Dia adalah benar. Maka ibadah kaum muslimin
sama sekali tidak mampu mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Ya, telah kita contohkan pada beberapa pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim umat yang meminta perlindungan kepada patung-patung itu, kemudian tatkala Ibrahim memecahkan satu persatu patung tersebut, maka patung tadi tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri, dipecahkan semuanya oleh Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana mereka meminta perlindungan kepada selain Allah kepada patung tersebut, sedangkan dia sendiri tidak bisa membela diri, dia sendiri tidak bisa membela diri. Kita kemarin mencontohkan bagaimana seorang Ansar akhirnya masuk Islam gara-gara anaknya melakukan hal seperti itu. Ya, walaupun di negeri kita ini bisa kena undang-undang ya. Tapi anak yang mengajaknya berpikir bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah, tidak ada yang mengabulkan permintaan kita kecuali Allah Taala. Sehingga permasalahan yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghaira Allah, tidak akan lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah. Kemudian yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'i ila yadri'an, sesembahan selain Allah itu tidak tahu apa-apa tatkala ada seorang yang meminta kepadanya. Benar, ini maklum ya bagi orang yang cerdas. Tatkala ada seorang takut kepada sebongkah batu, takut kepada satu batang pohon ini adalah benda mati yang tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Akan tetapi beginilah syaitan mempermainkan akal manusia. Ke-12, anna tilka da'wah sababun li bughdil maqbulid da'i wa adawatihi lahu. Ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah kelak pada hari akhirat ini merupakan sebagai satu hal penyebab permusuhan yang akan terjadi antara mereka. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dirahmati Allah, Allah Taala Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-6, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia telah dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka kepada sesembahan tersebut. Artinya ikhwan kaum muslimin dan muliakan dari Allah, ada manusia yang menyembah malaikat, ada manusia yang menyembah nabi, ada manusia yang menyembah orang saleh misalnya. Maka nanti di akhirat yang menyembah dan disembah dipertemukan oleh Allah Taala. Yang menyembah dan yang disembah dipertemukan oleh Allah. Coba lihat banyak dalam ayat Al-Quran, tatkala Allah menceritakan Nasrani akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Sesembahan atau persembahan yang mereka lakukan kepada selain Allah ini akan menjadikan permusuhan antara mereka. Yang disembah mengikat. Sampai tatkala mereka menyembah syaitan sekalipun, maka sebab penyembah ini akan menyebabkan mereka itu semakin bermusuhan dengan siapa? Syaitan. Mereka menyalahkan syaitan, syaitan menyalahkan mereka. Di banyak ayat yang diceritakan oleh Allah Taala. Allah melarang, Allah memberi janji kalian, aku juga memerintahkan memberi janji. Janji Allah itu benar, janji itu tidak benar. Lalu kenapa kalian mengikuti perintah? Padahal yang benar itu perintah siapa? Tentang fala talumuni wa la ta'khudhu. Jangan kalian salah aku, tapi celah diri kalian sendiri. Kenapa kalian percaya dengan makhluk yang dusta dalam ucapannya, makhluk yang tidak pernah benar dalam janji, dan kalian mengesampingkan janji dan perintah Allah Taala. Ini semua kaum muslimin. Maka Allah Taala bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah?" Isa, apakah kau yang mengatakan kepada mereka sembahlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah memerintahkan mereka menyembah diriku dan ibuku Allah. Ini semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sesembahan yang mereka lakukan ini merupakan sebuah permusuhan yang akan terjadi pada hari kiamat antara mereka. Kemudian yang ke-13, tasmiyah tilka dakwah ibadah dan mad'u. Seruan itu dinamakan ibadah. Doa itu dinamakan apa?
ibadah. Permintaan tolong itu dinamakan ibadah. Kemudian yang ke-14, kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Orang yang beribadah kepada selain Allah dihukumi apa? Kafir. Dan yang disembah juga akan mengingkari sesembahan mereka. Maka para malaikat tatkala ditanya nanti di akhirat, apakah benar mereka menyembah kalian? Mereka mengatakan bahwa beliau dan jin. Hakikatnya sebenarnya mereka menyembah siapa? Jin, menyembah siapa? Batu disembah, berhala disembah. Hakikatnya bukan batu yang mereka sembah. Yang mereka sembah siapa? Syaitan. Ini adalah kaum muslimin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, karena sebab inilah mereka disebut sebagai manusia yang paling sesat, karena mereka menyembah selain Allah, menyembah syaitan. Ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa memahami tafsir ayat yang kelima yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir ya dalam surah An-Naml ayat 62. Di mana dalam surah An-Naml ayat 62 Allah berfirman bahwa tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang yang ditimpa musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dijelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Kemudian ke-17, Al-Amrul Ajib, ada perkara yang aneh, kata beliau, Iqraru a'adatil awzan anam la yajibu muqarrar ila Allah wa li'ajli hadha yakunu bisyara'i tulisinna. Orang kafir Quraisy saat itu meyakini bahwa apabila mereka ditimpa musibah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah tersebut kecuali siapa? Allah. Namun coba antum perhatikan hal yang lucu dari mereka, hal yang aneh dari mereka. Mereka meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan kecuali Allah. Namun mereka tetap meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ditanya, siapa yang bisa menghilangkan musibah yang menimpa kalian? Mereka jawab siapa? Allah. Siapa Tuhan yang memiliki langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Menyembah selain Allah. Ini bertolak belakang dari apa yang mereka ucapkan. Seharusnya kalau kita yakin yang memberi rezeki Allah, kita rezekinya kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah yang bisa menyelamatkan kita dari semua musibah, maka kita keselamatan hanya kepada siapa? Kepada Allah Taala. Ini poin kaum muslimin yang ke-17. Yang terakhir yang ke-18 dari hadis kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar menjaga tauhid dan berusaha untuk menjauhkan manusia dari apa? Kesyirikan. Jadi tatkala sebagian kaum muslimin datang kepada beliau meminta perlindungan dari kejahatan yang dilakukan oleh seorang munafik. Padahal beliau bisa melakukannya, hanya saja dari mengatakan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan salat ini menjaga keyakinan kaum muslimin, akidah kaum muslimin, tauhid kaum muslimin, agar kaum muslimin jauh dari kesyirikan. Sehingga sekalipun beliau mampu melakukannya, tetap dikatakan coba minta kepada siapa? Mintalah kepada Allah. Sama seperti mungkin ada sebagian mengatakan, Ustaz tolong doakan saya. Bisa kita berdoakan dia, tapi tetap kita ajar sesungguhnya orang yang butuh terhadap sesuatu biasanya doanya lebih khusyuk daripada orang lain. Maka karena aku butuh hajat tertentu, coba berdoa kepada Allah. Biasanya antum itu lebih khusyuk daripada orang lain berdoakan antum. Sekalipun bisa, boleh dalam syariat. Makanya sebagai para ulama mengatakan, tolong doakan saja wahai ulama. Para ulama tadi mengatakan, alim tadi mengatakan, saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Yang pasti mustajab doanya itu siapa? Nabi. Sehingga ini pengajaran kepada kita bahwa hati kita, lisan kita hendaknya hanya bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun secara hukum boleh meminta doa kepada seorang kita harus boleh secara hukum. Akan tapi tentunya berlatihkan kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah tidak memiliki batas. Allah tidak memiliki batas. Siapapun yang ingin berdoa silakan berdoa. Dan tidak menjamin doa sebulan sekali kita akan lebih mustajab daripada doa yang lain kecuali doa para Nabi Allah Taala yang mulia alaihi wassalam. Demikian kaum muslimin wa akhwati muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun Nabi kita yang mulia sallallahu mampu membantu kaum muslimin untuk
menyelesaikan orang munafik ini, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW hanya berkata, minta pertolongan hanya dilakukan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kepada kaum muslimin, ini merupakan pelajaran bahwa kita sebagai seorang hamba hendaknya menggantungkan hati kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lainnya. Ya, gantungkan harapan, gantungkan permintaan, dan semua yang kita ada hanya kepada Allah semata, dan jangan gantungkan kepada selain Allah. Karena kalau kita gantungkan kepada selain Allah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Demikian kepada kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah yang akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk pada pembahasan bab berikutnya, bab firman Allah Taala, yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang dapat semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.